Waduh, waduh, katanya nyindir-nyindir kontenan, tapi malah ketahuan yang nyindir malah kontenan juga. Benar atau tidak ya? Daripada penasaran, kita lihat saja tayangan berikut ini. Mas, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Emang bener ya Pak ya, kerjaan paling mudah itu cuma satu, nyindir-nyindirin orang, ngata-ngatain orang, nge-cosplayin orang gitu kan, mengejek orang. Itu tuh paling mudah banget Pak ya, tanpa harus ada gelar S1, S2 apa itu di belakang nama kita. Itu paling mudah banget ya, kerjaan paling gampang, paling mudah itu Pak, beneran. Lucu aja gitu, ada seorang pejabat di sela-sela rapatnya kok menyelipkan sindiran-sindiran untuk pejabat lain. Gitu. Ngapa, Pak? Iya, lucu juga ya. Kenapa pejabat kok malah nyindir-nyindir pejabat yang lain? Tahu kagak sih Pak hukumnya ngegibah tuh seperti apa? Tahu kagak? Udah kagak pantas juga di sela-sela rapat kayak begitu lo nyindir-nyindirin orang. Ya nge-cosplayin terkait konten apa gitu kan, segala ngomong katanya berubah-berubah kepribadiannya. Emang enak hidup kayak begitu? Enak Pak, banyak duit, bisa ngebantu masyarakat susah, enak. Jangan nyampe Bapak ngomong-ngomong kayak begitu kayak gubernur sebelah. No, saya tidak suka ngontenin ini lah, ujung-ujungnya mah apa yang dia bener, enak itu, enak, banyak duit, terus bisa bantu masyarakat lewat duitnya itu, enak sekali itu Pak. Benar-benar setuju. Ya setuju lah, mending nggak usah nyindir-nyindir. Yang suka bikin konten nggak perlu lah pejabat yang bikin konten terus disindir-sindir. Ya khawatirnya nanti malah justru yang nyindir bikin konten, apalagi kalau nanti terbukti yang nyindir malah sudah bikin konten gitu ya. Tapi ya kalau yang nyindir bikin konten, apa jadinya ya kalau yang nyindir itu malah ketahuan bikin konten juga. Kita simak, kita lihat deh salah satu video yang ini. Halo guys, Ahmad Lutfi juga ngonten guys. Akun TikToknya juga isinya konten semua. Katanya kemarin ngapain ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Lah ini Bapak ngapain ya? Jejak digital ini masih ada Bapak. Bapak di sini melanggar dua ucapan Bapak. Yang pertama ngevlog, yang kedua bertemu dengan Orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Ngapain Bapak? Kan katanya lebih baik jadi diri sendiri. Lupa kemarin kan Bapak seolah-olah dekat dengan masyarakat karena ada maunya kan, karena Bapak sedang kampanye. Sekarang mah ngapain gitu-gituan ya Pak ya? Bapak kan sudah jadi ya, cukup duduk manis di kursi empuk Bapak, bekerja di ruangan ber-AC. Ngapain bertemu masyarakat lagi? Turun ke masyarakat yang minimal harus mengeluarkan uang kan ya Pak ya? Minimal duit pribadi harus keluar. Rugi Pak, KDM jangan ditiru Pak, gak akan sanggup Bapaknya. Aduh, ya jangan tiru KDM, jangan rugi, soalnya KDM kalau keluar itu yang ngeluarin uang juga gitu. Ngeluarin uang pribadi. Ini kalau ditiru gaya KDM susah, berat emang. Aduh, kita tidak perlu mempersoalkan ini pencitraan apa. Ya memang harus dicitrakan, orang bekerja itu kan bekerja. Masa kita nggak tahu beliau bekerja apa gitu, harus ditutupi. Nah dengan adanya konten-konten ini, pertama ya kita terhibur, kita senang ada pemimpin yang hadir. Oh berarti Kang Deddy sehat, kelihatan. Oh Kang Deddy bisa marah juga loh gitu. Oh Kang Deddy asik juga, bisa joget-joget ketika Persib menang misalnya kan. Oh ini orang biasa, orang seperti kita tapi jadi pemimpin gitu. Setuju. Kita ini senang dengan pejabat atau pemimpin yang asik kepada kita ya. Dan kita lihat Kang Deddy ini ternyata bukan cuma asik untuk warga Jawa Barat. Terbukti kan yang datang ke tempat Kang Deddy bukan cuma orang dari Jawa Barat, bukan cuma warga Jawa Barat. Terbukti kita lihat banyak warga tempat Kang Deddy Mulyadi dari luar Jawa Barat. Ini menunjukkan Kang Deddy ini asik orangnya, asik untuk orang Jawa Barat dan asik juga untuk orang dari luar Jawa Barat. Mereka merasa nyaman dengan Kang Deddy. Salut.
Untuk warga Jateng, puntennya aku mau bahas sedikit tentang gubernur kalian. Ini terkait dengan berita yang lagi ramai gitu ya. Singgung pejabat ngonten, gubernur Jateng cosplay ngevlog turun ke rakyat. Memang sih Bapak Gubernur Jateng ini tidak menyebutkan pejabat tersebut gitu ya, tapi mungkin ya seluruh mata memandang ke Kang Deddy. Ya, Karena Kang Deddy setuju. Ya, salah setuju, satu setuju. pejabat sekaligus Memang content Gubernur creator Jateng gitu. tidak menyebutkan Ya nggak sih? siapa orangnya, Sebenarnya aku tidak. pernah Cuman bahas ya hal yang sama banyak juga ya, tapi netizen waktu yang itu menduga, dengan Gubernur Kaltim. yang Dan menduga banyak banget yang ucapannya DM aku. itu Salah satunya ya itu mungkin menyampaikan bahwa nyinggung-nyinggung kenapa Kang sih Deddy. setiap Soalnya ya ada Kang yang Deddy kan mengkritik Kang Deddy sering selalu bikin diserang. konten, Aku bukan bukan tiap bermaksud hari untuk mungkin ya. menyerang ya. Aku hanya ingin menyampaikan pendapat aja sebagai warga Jabar gitu loh. Dan ada satu statement panjenengan ini yang menurut aku lucu gitu loh. Ada videonya bentar. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Aku kasih panjenengan satu contoh ya. Waktu itu ada kasus seorang ibu yang dianiaya oleh anak kandungnya sendiri. Dan itu terekam oleh CCTV tetangganya. Akhirnya si anak ini ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu si ibu dan suaminya bertemu dengan Kang Deddy. Terus kalau udah ketemu Kang Deddy ngapain? Diajak ngonten lah. Ya enggak dong. Ya pasti mencari solusi. Ternyata rumah yang ditempati Pak Sutri ini bermasalah dengan bank. Istilahnya dijabel oleh bank. Terus Kang Deddy ngapain? Ya dikontenin. Ya Kang Deddy memberikan solusi, menyelesaikan masalah dengan cara apa? Dengan cara membeli rumah itu. Dan Pak Sutri itu berhak menempati rumah tersebut seumur hidup. Bukankah itu terselesaikan? Ya enggak sih? Lagian kalau menurut aku ya, emang kenapa gitu loh kalau ada pejabat yang ngonten? Maksud aku tuh gini ya, kita beruntung karena sudah adanya sosial media. Jadi masyarakat itu tahu apa yang dilakukan oleh para pejabat. Ya orang mungkin toh masyarakat Jateng pengen tahu apa yang dilakukan pejabatnya main ke rumah. Kalau misalkan panjenengan nih gak suka dengan pejabat yang suka ngonten, ya udah, toh nggak merugikan juga kan? Ya nggak sih? Kalau panjenengan bicara seperti itu, jadi jatuhnya tuh kayak ngiri gitu loh, nggak nganan. Tapi punten ya, aku mah tidak bermaksud untuk menyerang, hanya berpendapat aja. Ya kalau setiap permasalahan di masyarakat atau di warganya bisa terselesaikan tanpa harus bikin konten, ya itu bagus juga. Kan yang terpenting itu setiap permasalahan yang ada di warganya itu bisa terselesaikan apapun masalahnya gitu ya. Pejabat itu ya memang harus populis, harus populer dan dikenal oleh masyarakatnya. Terutama terkenal baik, bersih, jujur, dan bekerja dengan maksimal. Jadi buat para bobotoh KDM, jangan mudah percaya kepada isu-isu atau framing-framing yang tidak benar. Salam bobotoh KDM. Setuju juga nih, kalau pejabat ya memang harus dikenal masyarakatnya, bukan cuma dikenal namanya, masyarakat harus kenal wajahnya, masyarakat harus kenal visi misinya, masyarakat harus selalu kenal program-programnya. Dan bagaimana caranya? Ya salah satunya mungkin lewat konten itu yang sampai ke masyarakat, langsung ke masyarakat, masyarakat langsung mengenalnya gitu ya. Omonganmu gali kuburanmu sendiri, Pak. Halo guys. Ngisin-ngisin wong Jawa Tengah rikalah jan ora patut temen. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Ikhlas silit ngarit. Wong gendang golek ngomong aja gue kok malah ikhlas nek ikhlas tuli orang ngomongi wong. Nah ini ada satu lagi orang komentar ngomongi dari apa nyindiri salah wong seorang aja warga, gue lah nggak tahu jadi ini- kan ngisi-ngisi ini wong Jawa warga Tengah nek Jawa Barat bicarane atau jan. warga Ora dari patut Jawa jan ora Tengah patut. atau warga dari Jawa Dirungna Timur, ora cuman patut lihat lah, ora dari patut, Jan. logat bahasanya Masa ini gaya. kayak bukan dari Halo, Jawa guys. Barat ya. Buat wargi Jabar dan seluruh warganet, mohon maaf ya kalau Kang Deddy jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah. Tapi nggak apa-apa kan, daripada Kang Deddy jadi gubernur nggak mengerti masalah. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Salam dari saya. Wah, satu masalah diselesaikan dalam satu hari itu sudah bagus ya, sudah bagus.
dibanding ketika jadi gubernur malah tidak mengerti masalah. Ya mudah-mudahan kita doakan saja Gubernur Jawa Barat diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan dalam memperhatikan warga Jawa Barat dan memajukan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa begitu. Jadi pada kesimpulannya mungkin orang yang nyindir-nyindir kepada yang suka bikin konten, bisa jadi yang nyindir juga bikin konten gitu. Jadi janganlah sindir-sindir begitu, jangan suka nyindir-nyindir yang lain. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.